Selamat datang di rute 33. Bagi kalian yang telah melihat video ini, jangan menoleh ke belakang, jangan kembali. Ikuti alurnya, lalu pejamkan mata dan kosongkan pikiran, karena kami akan menemanimu menuju dunia lain. Perkenalkan, nama saya Raihan. Saya akan sedikit membagikan pengalaman mistis saya yang pernah saya alami kepada teman-teman semuanya. Kisah ini dimulai ketika saya berumur 10 tahun. Saya terlahir dari keluarga yang cukup kental akan kepercayaan mistis dari warisan leluhur kami. Kakek saya dulu bisa dibilang sebagai seorang dukun yang terkenal di desa kami. Beliau meneruskan apa yang sebelumnya dilakukan oleh ayahnya. Ibu memberitahu saya bahwa setiap penerus terpilih dari anggota keluarga kita mempunyai seorang penjaga dan mempunyai seorang pasangan yang berasal dari alam yang berbeda. Sedikit mengisahkan tentang masa laluku. Ibu bilang saya mempunyai seorang penjaga laki-laki yang dahulu sangat terkenal dengan ilmu yang ia punya sewaktu zaman penjajahan dulu. Orang-orang biasa menyebut itu sebagai kodam, tapi entahlah, aku juga tidak terlalu paham tentang hal itu. Ibu juga berpesan bahwa ketika aku nanti berumur 19 tahun, akan ada seorang wanita dari alam berbeda yang datang menemuiku. Seperti yang tadi aku ceritakan, wanita itu adalah pasanganku dari alam yang berbeda. Suatu hari, ketika aku menemani ibu ke pasar dengan menaiki angkutan umum, di dalam angkutan itu, ada seorang wanita parubaya yang mencoba berbicara kepada ibu dengan ucapan yang sedikit terbata. Maaf, Neng. Neng, naik bertiga ya? Ucap wanita parubaya itu dengan melirik space bangku kosong di sebelah kami. Betul, Bu, tapi dia tidak akan mengganggu, jawab ibu kepada wanita itu. Aku yang mendengar percakapan antara ibu dan wanita itu hanya bisa diam dengan penuh kebingungan sembari melihat space bangku kosong yang sedari tadi wanita parubaya itu lihat di sebelah kami. Hari semakin berganti. Entah kenapa, semakin banyak orang yang berkata bahwa ada seseorang yang mengikutiku. Aku yang awalnya tidak percaya, perlahan coba berpikir menggunakan logikaku. Mana mungkin orang-orang itu tidak saling mengenal bisa berbohong dengan kebohongan yang sama, ucapku dalam hati. Sewaktu aku masih duduk di bangku sekolah, teman-temanku sering menjauhiku hanya karena aku terlihat seperti orang aneh kala itu. Di kelas, entah kenapa aku lebih suka menyendiri dibandingkan bermain dengan mereka. Tapi meskipun aku sendirian, aku tetap saja merasa seperti ada seseorang yang menemaniku dan mengawasiku entah dari mana. Tahun demi tahun berlalu. Kini umurku telah menginjak usia 19 tahun. Kebetulan, ulang tahunku yang ke-19 ini bertepatan dengan awal mula aku masuk dunia perkuliahan. Berhubung kampusku cukup jauh dari rumah, aku memilih untuk ngekos di sekitar kampus. Sebelum aku keluar, aku berpamitan terlebih dahulu kepada ibu. Bu, AA pamit ngekos dulu ya. Doain AA biar jadi orang sukses. Iya, ibu selalu doain AA yang terbaik buat AA. Aku tiba-tiba mengingat sebagian pesan yang ibu sampaikan sewaktu aku kecil dahulu. Kemudian menanyakan hal itu kepada ibu sebelum berangkat keluar dari rumah. Bu, AA pengen nanya. Waktu AA kecil, ibu pernah bilang kalau umur AA 19 tahun akan ada seorang wanita yang menemui AA. Emangnya wanita itu siapa, Bu? Tanyaku dengan penasaran. Ibu kemudian hanya tersenyum, lalu mengelus kepalaku sembari mengembuskan nafas panjangnya. Iya, AA. Suatu saat, kamu akan bertemu seorang wanita cantik yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Dan hanya kamu sendiri yang bisa melihatnya, terang ibu dengan senyumnya. Ciri-cirinya seperti apa, Bu? Dan apa hubungannya antara AA dengan wanita itu?
Tanyaku kembali. Ibu kemudian beranjak dari bangku yang ia duduki menuju ke kamarnya. Tak berapa lama, ibu keluar membawa sebuah kotak kayu yang terlihat sudah sedikit melapuk. Kemudian mengeluarkan selembar kertas yang ternyata kertas itu adalah sketsa wajah seorang wanita yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ibu kemudian memberikan kertas itu kepada aku, lalu memperlihatkannya dan menyuruhku untuk menyimpan kertas itu baik-baik. Aku yang semakin kebingungan dengan kehadiran kertas itu beserta sketsa wajah wanita di dalamnya, kemudian memandangi kertas itu baik-baik. Tak berapa lama, entah karena penglihatanku saja yang mengabur, atau karena aku yang terlalu penasaran dengan wanita tersebut, kemudian muncul angka yang berbeda dari angka-angka biasanya. Jam dinding kala itu menunjukkan pukul 12 siang. Aku yang tidak ingin ketinggalan bus, karena bus terakhir berangkat pukul 12.30. Kemudian, kusimpan kertas itu dalam tas ranselku, lalu bergegas keluar dari rumah. Sesampainya aku dalam bus itu terlihat masih sangat sepi dan belum ada penumpang yang lain. Aku kemudian mengeluarkan kertas itu dari ranselku dan melihatnya baik-baik kembali. Namun anehnya, angka yang sebelumnya aku lihat di rumah kini sudah tidak ada. Selang berapa lama, masuklah seorang wanita dengan gaun berwarna putih, duduk tak berapa jauh di belakangku. Wanita itu cantik, tapi wajahnya terlihat pucat. Mungkin aja wanita itu gagal menikah, lalu pergi dari pernikahannya, pikirku dalam hati. Kemudian memasang earphone lalu menyetel musik dengan aliran jazz kesukaanku. Lalu kuputuskan untuk tertidur. Saat aku tidur, salah satu petugas bus membangunkanku untuk meminta tiket. Setelah selesai kuberikan tiket kepada petugas tersebut, aku kembali menoleh ke bangku belakang untuk melihat wanita itu. Dan anehnya, wanita itu sudah tidak ada. Aku yang terkejut dengan kejadian itu kemudian bertanya kepada petugas yang meminta tiketku tadi. "Mas, maaf, tadi perempuan yang duduk di bangku belakang itu kemana ya?" Tanyaku pada petugas itu. "Perempuan yang mana ya, Mas?" Tanya petugas itu kembali. "Tadi saya lihat ada perempuan duduk di bangku itu pakai gaun warna putih. Mas nggak lihat?" "Mas, di daftar penumpang kami, bangku itu tidak ada yang memesan. Mas salah lihat kali. Lagi pula, saya dari tadi nggak lihat ada perempuan pakai gaun naik ke bus. Masnya ngaco nih," jawab petugas itu dengan kebingungan. Kemudian pergi kembali ke bangkunya yang berada di sebelah supir. Setelah mendengar jawaban itu, aku akhirnya sadar kalau wanita yang ibu maksud itu sudah mulai menunjukkan dirinya. Setibanya aku di kosan, aku kemudian membereskan barang-barangku, lalu beristirahat, sembari memikirkan baik-baik tentang kejadian di bus tadi. Di tengah-tengah lamunanku, temanku datang membawakan makanan. Fajar namanya. Hari demi hari berganti, beragam kejadian aneh semakin sering terjadi. Pernah suatu ketika aku sedang berada di dalam kamar sembari membaca buku, aku mendengar pintu dari sebelah kamar kosku terbanting dengan cukup kencang. Suara itu berasal dari pintu kos yang ditempati oleh Fajar. Aku pun segera keluar, sembari memeriksa apakah itu adalah Fajar. Seingatku, Fajar sedang pulang kampung ke kampung halamannya di Bima. Dan ia baru saja berangkat beberapa hari yang lalu. Ketika aku mengecek pintu kosan Fajar, pintu itu terkunci rapat dan tidak terbuka sedikit pun. Oh iya, di situ hanya ada 4 kamar kos yang sudah terhuni. Dan jarak antara kamar kosku, kamar kos Fajar, dan 2 kamar kos lain yang sudah berpenghuni itu terpisah oleh 3 kamar. Jadi, jika saja suara itu berasal dari kamar kos yang lain, maka tidak akan terdengar begitu kencang. Sudahlah, aku tidak terlalu menghiraukannya. Berhubung aku sudah bangun dari tempat tidurku, sekalian saja aku cari makan di luar. Ketika aku kembali, aku melihat kamar kosku sudah tertata dengan rapi.
Padahal sebelumnya, baju-baju serta buku-buku berserakan di mana-mana. Kupikir bapak kosnya yang membereskan itu. Sungguh baik bapak kosku. Berhubung sudah malam hari, aku putuskan untuk tidur mengistirahatkan diri. Tiba-tiba, "Kamu adalah pasanganku selanjutnya." Seorang wanita masuk ke dalam kamarku. Padahal sebelumnya pintu telah kukunci. Wanita tersebut menggunakan gaun yang sama seperti wanita yang aku lihat ketika aku menaiki bus waktu itu. Namun, dia sedikit berbeda. Jika di dalam bus aku melihat wajahnya cantik, namun sedikit pucat, kini aku melihat wajahnya penuh dengan darah. Setelah aku pandangi baik-baik wanita itu, aku baru ingat jika wanita itu sama persis seperti yang digambarkan di dalam kertas yang diberikan ibu kemarin. Wanita tersebut mendekatiku. Aku yang sudah ketakutan berusaha untuk bangkit dari tempat tidurku. Namun entah kenapa badanku terasa kaku. Semakin kuat aku berusaha untuk bangkit, semakin susah juga aku bergerak. Hingga pada akhirnya wanita tersebut duduk tepat di tempat tidurku sembari mengelus kepalaku. "Aku akan tunggu, aku pendampingmu, aku pasanganmu. Kau harus ikut bersamaku." Wanita tersebut menyanyi di sebelahku. Dengan suara seraknya, aku yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah. Tiba-tiba saja aku terbangun dengan buku yang masih berada dalam genggamanku. Oh, sial. Ternyata hal-hal yang tadi terjadi itu hanya dalam mimpi. Tapi entah kenapa terasa begitu nyata bagiku. Keesokan harinya, ketika aku sedang menelpon temanku untuk membicarakan tentang tugas kuliah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar kosku. Aku beranjak dari tempat tidurku, kemudian membuka pintu. Kulihat ada sebuah kotak makanan terletak di depan pintu yang entah dari siapa pengirimnya. Aku yang khawatir jika itu adalah kiriman aneh-aneh, kemudian membuka kotak makanan itu dengan hati-hati. Betul saja, dugaanku. Kotak itu berisi tanah kuburan. Semenjak kejadian itu, aku kembali menjadi sosok yang penyendiri. Entah kenapa aku merasa seperti tidak tertarik untuk bergaul dengan mahasiswa lainnya. Hampir setiap hari teman-teman kelasku berkata jika wajahku semakin memucat. Bahkan, salah satu dosenku menyuruhku pulang hanya karena beliau mengira aku sedang sakit. Aku semakin depresi dengan kejadian ini. Hidupku benar-benar merasa terganggu. Aku mencoba menceritakan itu kepada salah satu temanku. Lalu ia menyarankanku untuk menceritakan itu kembali kepada seorang kenalannya yang cukup ahli dalam hal mistis, atau bisa dibilang orang pintar. Mendengar hal tersebut membuatku semakin optimis dan bersemangat untuk terbebas dari kehidupan yang seperti ini. Sepulang dari kampus, aku kembali ke kamar kosku sebentar untuk mengambil dompetku yang tertinggal. Di sana, aku melihat kamar kosku yang berantakan. Padahal sebelumnya sudah kutata rapi sebelum berangkat, kemudian aku kunci. Temanku Andre yang akan menemaniku untuk menemui orang pintar ternyata juga mendapatkan hal yang aneh. Ketika Andre menemaniku masuk ke dalam kamar kos, kemudian ia kembali ke motornya. Tiba-tiba saja tanah kuburan itu kembali bertaburan di atas jok motor Andre. Aku yang masih berada dalam kamar kos seorang diri mencari dompet. Tiba-tiba saja pintu kamar kembali terbanting dengan cukup kencang. Ketika aku ingin keluar dan mencoba untuk membuka pintu kamar kosku ternyata terkunci dengan sendirinya. Padahal kunci kos masih berada dalam kantong celanaku. Kukeluarkan kunci itu, namun sialnya kunci itu patah di dalam. Aku mencoba untuk memanggil Andre dan meminta tolong padanya agar membuka pintu dari luar. "Dre, tolongin gua Dre, buka pintunya dari luar. Gua kunci dari dalam." Namun, tak ada balasan apapun dari Andre. Lalu kuulangi hal yang sama dan memanggilnya kembali. "Dre, tolongin gua Dre, pintunya dari luar gua kunci. Gua gak bisa keluar ini." Namun hasil tetap sama. Hingga tiba-tiba
Aku merasa merinding dan lampu kamar kosku mati. Ku dengar nyanyian wanita itu kembali dengan begitu jelas. Dan tiba-tiba nyanyian itu berhenti, berganti menjadi suara tangis seorang wanita. Tak berapa lama, Andre mendobrak pintu kamarku. Dan dengan segera, aku bergegas menuju rumah orang pintar itu. Sesampainya aku di rumah orang pintar itu, aku menceritakan semua kejadian aneh yang kualami kepada beliau. Mulai dari aku kecil hingga usiaku menginjak 19 tahun, dan memberikan kertas yang berisi sketsa wajah wanita itu yang sebelumnya diberikan ibu kepadaku. Orang pintar itu menjelaskan kepadaku bahwasanya ternyata rohku itu sudah dinikahkan dengan arwah wanita tersebut. "Kau sudah dinikahkan, nak, oleh salah satu bangsa mereka." Mendengar penjelasan orang pintar tersebut membuatku semakin ketakutan. "Tolong lepasin saya, Pak. Bantu saya untuk melepaskan diri saya dari wanita itu," pintaku pada orang tersebut. "Baiklah, saya tidak bisa berjanji, namun akan saya coba." Orang pintar itu kemudian memejamkan matanya sembari menggenggam tanganku. Ia kemudian mengambil segelas air putih yang sebelumnya ia bacakan, lalu menyipratkannya padaku. Dan tiba-tiba lampu di rumah orang pintar itu mati. Pintu rumah orang itu pun juga tertutup kencang dengan sendirinya. Sampai-sampai kaca jendelanya pun ikut pecah. Orang pintar itu kemudian membakar kertas yang tadi kuberikan, lalu memasukkan abu hasil dari pembakaran kertas itu ke dalam gelas berisi air yang tadi ia cipratkan padaku. Dan tiba-tiba gelas itu pecah dengan sendirinya. "Jangan ambil dia dariku! Jangan ambil dia dariku! Dia milikku! Dia milikku!" Terdengar suara wanita itu kembali dengan sangat jelas yang entah berasal dari mana. Orang pintar itu kemudian menyuruhku untuk berdiri, lalu ia juga menyuruhku untuk memejamkan mata dan diusapkan air tadi ke wajahku. Ketika aku membuka mataku kembali, aku melihat dengan jelas sosok wanita itu yang tepat berada di sebelahku. Ia terlihat menangis dengan darah yang keluar dari matanya. Lalu orang pintar tersebut kemudian coba untuk mengajak wanita itu berbicara. "Kenapa kau mengganggu anak ini?" Dia adalah pasanganku. "Dia berbeda alam denganmu. Dia bukan pasanganmu. Dirimu dengan dirinya itu berbeda dan tidak akan pernah sama. Jadi, menikahlah saja dengan sebangsamu." Tidak, aku tidak mau. Leluhurnya telah menjanjikan dirinya untuk menikah denganku. Bertahun-tahun aku menunggu kelahirannya, dan kini sudah waktunya aku mengambil dia menjadi milikku, ucap arwah wanita tersebut. Kau tidak bisa mengambilnya. Itu melawan ketentuan Tuhan. Sekarang, pergilah kembali ke alammu. Kau sudah terlalu jauh." Aku tidak akan pergi dari anak ini. Dan tiba-tiba saja Andre kerasukan arwah seorang laki-laki yang kuceritakan di awal tadi. Dia adalah leluhurku yang menjagaku. "Hei, pergilah. Dia keturunanku, dan tidak akan pernah kulepaskan dia untukmu." Ucap Andre tanpa sadar. Kakekmu telah menjanjikan anak ini padaku, dan kini aku akan mengambilnya. Ucap wanita tersebut. Lupakan perjanjian itu. Sejak awal, kau juga tidak pernah menepati janjimu. Sekarang, ikutlah denganku kembali ke alam kita. Ucap Andre kembali tanpa sadar, kemudian tergeletak pingsan. Aku merasakan tangan wanita tersebut menggenggam tanganku. Setelah itu, ingatanku kosong, dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika aku membuka mataku kembali, aku melihat Andre dan juga orang pintar tersebut duduk di sebelahku, sembari menggenggam tanganku. Aku yang kembali tersadar, kemudian diberikan segelas air putih untuk aku minum.
Aku menanyakan kembali apa yang terjadi padaku, hingga aku tak sadarkan diri pada orang pintar itu. Beliau berkata bahwa rohku tadi dibawa pergi oleh wanita tersebut, lalu dipulangkan kembali oleh arwah leluhurku yang tadi masuk ke dalam tubuh Andre setelah berhasil mengembalikan wanita tersebut ke alamnya. Mendengar hal tersebut, aku merasa lega. Aku berterima kasih kepada orang pintar itu yang telah membantuku, kemudian pamit dari rumahnya. Semenjak kejadian itu, hari demi hari kujalani dengan tenang, tanpa perlu merasa khawatir lagi. Aku sudah tidak merasa diganggu lagi oleh sosok wanita tersebut, dan menjalani hidup seperti biasanya. Sedikit meluruskan kembali, arwah laki-laki yang selama ini menjagaku adalah kakek dari ibuku, dan kenapa rohku itu bisa dinikahkan oleh sosok wanita tersebut, itu dikarenakan kakek dari kakekku dahulu mempelajari sebuah ilmu hitam untuk menyerang Belanda. Sebagai perjanjiannya, kakek menjanjikan bahwa keturunan keempatnya akan dinikahkan dengan wanita tersebut. Namun sialnya, keturunan keempatnya itu adalah aku.